Saudara, nama Gibran Rakabuming Raka makin santer dibicarakan menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Harus bahwa Partai Gerindra bahkan menyuarakan gagasan itu. Tapi aspirasi ini hanya bisa terwujud bila Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan uji materi batas usia bagi capres-cawapres atau penambahan frase pernah menjadi kepala daerah. Akankah hal ini menjadi nyata? Ya, jika benar terjadi Prabowo bersanding dengan Gibran, ini siapa yang kira-kira akan diuntungkan? Kita simak cuplikan dialog liputan 6 Talks berikut ini. Nah, let's say ini kemudian MK juga akan mengambil putusan itu dan ternyata memberikan ruang bagi siapapun, kita tidak sebut merek dulu, tidak sebut brand, kemudian 35 tahun bisa karena dia sudah punya pengalaman. Nah, disinilah kemudian besar kemungkinan diyakini Mas Gibran akan mendapatkan karpet merah di sana. Tetapi memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Aryo Bimo tadi itu adalah sebuah kekhawatiran sekaligus juga masih ada semacam rasa kepercayaan yang dibangun oleh teman-teman di internal PDIP kepada Pak Jokowi. Tetapi ingat, sejumlah pengandaian tadi juga mengisyaratkan ada sebuah konsekuensi besar. Konsekuensi tentang kerusakan, konsekuensi termasuk ekspresi kekecewaan dan juga kemarahan. Tetapi masih dalam batasan direm tadi itu. Artinya apa? Kalau misal kemudian komposisi Prabowo Gibran betul terjadi, inilah yang kemudian kemarin saya sampaikan, akan terjadi perang bubat antara Prabowo dengan PDIP, antara Gerindra dengan PDIP, dan PDIP proksi dalam konteks ini juga melakukan perang habis-habisan dengan keluarga Pak Jokowi. Kenapa? Barangkali kemudian ini akan menjadi titik pisah bagi keluarga Pak Jokowi dengan PDIP. Karena aturan di PDIP sudah jelas, Mas, bahwa siapapun dalam konteks capres, cawapres, konstitusi partai mengatur bahwa itu adalah wilayah otoritas. Vetonya di tangan Ketua Umum, Bu Megawati Soekarno Putri. Bahkan Bu Mega itu dulu sudah sangat berbaik hati, memberikan kesempatan yang luar biasa kepada Mas Gibran. Ketika waktu itu sebenarnya ada aturan di internal PDIP, kalau nggak salah itu di PP 15 atau PP 25, Mas Aryo Bimo mungkin bisa meluruskan, bahwa seseorang kader bisa maju menjadi kepala daerah itu kalau sudah 2 tahun terregister menjadi kader aktif dan juga berpartisipasi di internal partai. Mas Gibran waktu itu belum. Dan karena kemudian kebaikan hati Bu Mega, permintaan Pak Jokowi langsung pada Bu Mega, dimintakan itu. Privilege itu kemudian memberikan ruang kepada Mas Gibran, meskipun sebenarnya ada mekanisme yang barangkali ini juga privilege di luar norma yang umum terjadi dilakukan di internal PDIP. Artinya apa? Kalau sampai kemudian ini terjadi, maka PDIP akan memiliki kemarahan yang cukup serius, kekecewaan cukup serius, karena bukan hanya diabaikan, tetapi juga dikhianati. Nah, situasi ini yang sebenarnya tidak diinginkan, dan betul tadi Mas Aryo Bimo mencoba untuk meredam itu, situasinya juga belum menentu. Kemarin banyak juga yang seudon kepada MK, tapi faktanya di beberapa putusan kan cukup positif MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja, tentang putusan terkait dengan sistem proporsional terbuka tertutup yang katanya sudah goal ternyata enggak juga. Nah, situasi ini yang kemudian masih mengalami eskalasi, tetapi memang cukup santer di sejumlah pihak di kalangan elit partai-partai politik. Konon kabarnya putusan sudah clear dan kemudian akan digelar karpet merah bagi Mas Gibran untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, ada beberapa konsekuensi. Pertama, konsekuensi akan terciptanya sebuah pola kekuatan yang menyatu antara kekuatan rival-rival Pak Jokowi. Baik yang ada di koalisi perubahan misalnya, bahkan dengan teman-teman PDIP. Karena merasa memiliki satu kepentingan yang sama. Untuk berada pada satu titik kekuatan berhadapan dengan kekuatan Pak Jokowi. Yang direpresentasikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kedua, narasi yang sangat efektif untuk menghantam pasangan ini, salah satunya adalah politik dinasti. Dan politik dinasti tidak sesuai dengan agenda reformasi, tidak sesuai dengan konteks tata kelola pemerintahan yang baik, yang transparan, yang akuntabel, dan di saat yang sama, tentu ini tidak merepresentasikan corak demokrasi yang tadi disampaikan oleh Mas Aryo Bimo.